Banyak orang-orang Islam murtad ya dengan alasan yang aneh-aneh, kayak kemarin ada mantan oten ya, wah mantan oten, wah peminter saudara ya, belagu saudara ya, dia mau sok-sokan mau ini ya, ternyata dia memahami kitab suci itu dengan cara yang sembrono sekali. Dalam tak ngomongin, makanya kamu goblok, kamu murtad, kamu goblok, kamu jadi Islam, kamu murtad, kamu nggak ngerti kitab suci kok. Banyak orang Islam ya tidak paham, orang-orang yang murtad itu, yang dari Kristen pun tak jadi Islam, dia tidak mengerti cara membaca kitab suci. Ya, dia baca dengan serampangan, dia merasa sok tahu, saudara ya. Ya, merasa sok tahu. Nah, disitulah kemudian orang-orang ini murtad, yang kayak Donditan, kan sok tahu kan. Wah, kalau dia membaca, dia sok tahu nih. Jadi pendapatnya orang untuk keselamatannya dia, kan goblok, saudara. Dia menggunakan pendapatnya orang buat keselamatannya dia. Dan menggunakan standar janda, ya kan? Coba kalau itu diterapkan yang sama kepada Al-Quran, habis Al-Quran itu tidak bersisa. Kritik sumber, coba ya, surat Al-Fatihah itu ya. Kenapa namanya Al-Fatihah? Siapa yang ngasih nama Al-Fatihah? Nggak ada satupun orang Islam bisa menjawab. Al-An'am, kenapa dikasih nama Al-An'am? Siapa yang bisa ngerti siapa yang kasih? Oh, Utsman, Pak. Ya, siapa yang bilang itu Utsman yang kasih? Siapa yang bilang? Apakah Utsman berkata, ini suratnya aku beri nama Al-An'am, aku beri nama Al-Baqarah? Nggak ada teksnya. Kenapa namanya jadi Al-Jin? Ya, surat para jin. Ya kan? Tidak akan bisa menjawab. Bahkan tidak ada tradisinya. Beda dengan Alkitab. Kenapa Matius itu yang nulis Matius? Benarkah? Kan tidak ada tuh dari Matius, nggak ada. Ternyata oleh Irenaeus, ya, bahwa Matius itu yang nulis Matius. Ditegaskan oleh Irenaeus. Itu saudara ya. Itu. Sangat tradisi di dalam Alkitab itu sangat kuat. Baik dari orang Yahudinya maupun dari gereja. Ya, sejarah pencatatan itu sangat penting. Nah, jadi kalau kritik semua ya, kritik teks, historis Kristus, kritik sumber semua diterapkan kepada Islam, ya cuman jadi majalah kuncung bawuk ya, agama Islam itu. Al-Quran itu cuman kuncung bawuk saja. Bahkan kalau ditanya, ya apakah Muhammad benar-benar ada? Ya enggak ada. Bahkan ya klaim bahwa Abraham pernah pergi ke Mekah, nalarnya pun enggak akan nyampe, saudara. Seorang kakek tua usia 90 tahun, ya dari Hebron pergi ke Mekah bolak-balik PP, saudara. Sekali jalan 2000 km kurang lebih, pulang pergi 4000 km naik onta. Turun bro, saudara, ya kondor. Turun bro, kondor. Logikanya pun nggak nyampe, ya. Akhirnya umur 90 tahun. Tapi kan zaman dulu beda. Siapa bilang zaman dulu beda? Sampai sekarang masih banyak orang usia 90 tahun. Bahkan ada orang usia 100 tahun, ya. Sampai sekarang masih banyak. Jangan ngomong zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Ya kan? Oh, zaman dulu Aisyah itu sudah menstruasi umur 9 tahun, jangan samakan dengan sekarang. Zaman sekarang pun anak 9 tahun pun ada yang sudah menstruasi. Ya. Ada. Jadi jangan ngomong beda, saudara ya. Tetapi yang tidak ada, orang Yahudi menikah sama anak 9 tahun itu tidak ada, saudara. Itu hanya tradisi di mana suku Quraisy, suku Arab, di Afrika, di Iran, nikah sama anak kecil itu ada di sana. Ya. Pernikahan orang tua dengan anak kecil loh ya. Dan itu sampai sekarang masih terjadi. Itulah tradisi mereka, ya. Nah, itu yang seringkali ditutup-tutupin. Jadi standarnya standar janda, ya, standar ganda itu loh. Standar ganda, standar janda. Kan orang Islam kan nggak ada huruf G. Jadi pakai standar janda, ya. Sebentar ini ya, saya ini posisinya nih karena aktivitas saya sudah banyak di kantor ya, jadi saya pindah-pindah tempat ini. Butuh penyesuaian lagi ya, studionya segala macam ini. Oke. Mana nih orang-orang nih? Oh, hilang semua. Nggak ada yang, biasanya pertanyaannya banyak. Ya.
Bacaan kita nanti ya, sudah dikasih tahu belum ya? Nanti pakaiannya yang baca bahasa Ibrani ya. Ini kejadian 17 ya saudara ya. Kejadian 17 ya tentang sunat ya. Dan terframing ya dengan para pendeta-pendeta itu terframing dengan pendeta-pendeta sebelumnya. Loh, saya juga sempat ya. Saya juga sempat, tapi kemudian saya keluar dari belenggu framing gereja itu. Harus keluar, saudara ya, Anda harus berani. Nah, ketika Anda keluar dari framing dogma, bahayanya Anda benar-benar akan tersesat. Ya, kayak Donditan, ya kan, keluar dari framing dogma, tersesat. Ya kan, dogma itu katanya Irenaeus ya untuk membentengi iman Kristen. Dogma ya. Dogma itu diperlukan untuk membentengi iman Kristen. Tetapi dogma yang tidak berasal dari Alkitab itu justru akan membuat orang Kristen murtad dan dia akan berbalik benar-benar. Betul-betul akan meninggalkan Tuhan, saudara. Jadi dogma itu kita bangun berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Kalau kamu tidak berdasar dengan apa yang tertulis, maka dogmamu itu akan rapuh sekali, ya, dan ketika nanti suatu ketika dipertanyakan kembali, Anda akan kebingungan sendiri. Dari mana ya? Lalu Anda akan tersesat. Juga tersesat. Dan pokoknya, ya, otaknya jadi isinya pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya begini bahaya, saudara. Jadi iman itu Anda harus uji dirimu sendiri, ujilah segala sesuatu. Ya, setiap kita harus menguji dirinya sendiri. Jangan pernah ya merasa bahwa kamu ini yang paling tahu segalanya. Kamu harus menguji dirimu sendiri. Ya, kamu harus berani membongkar imanmu, saudara ya. Membongkar semua framing tradisi. Sebab kalau kamu tidak bongkar, maka kamu akan tidak bertumbuh. Banyak pendeta ya, kita harus keluar dari tradisi ya. Zaman saya dulu SMA, kuliah ya, pendeta-pendeta ini dengan gagah berani. Kita harus keluar dari tradisi, jangan menjadi Kristen tradisi. Dia sendiri hidupnya di dalam tradisi, saudara ya. Dia sendiri hidupnya di dalam tradisi. Ya, wah, gagah berani ngomong ya Kristen tradisi itu bukunya banyak itu di Metanoia, di toko buku Immanuel, toko buku Betani. Wah, bukunya banyak itu toko-toko buku Kristen BPK. Jangan menjadi Kristen tradisi. Yang nulis sendiri hidupnya masih di dalam tradisi. Ya kan? Tidak berani keluar dari tradisi. Ya. Kalau kita ini benar-benar keluar dari tradisi benar-benar, saudara ya.